Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, kali ini gue bakal bahas film yang baru saja dirilis di bioskop di tahun 2022 ini guys. Film ini mengangkat genre horor thriller supernatural yang berjudul The Black Phone. Bagi kalian yang masih asing dengan istilah supernatural ini guys berarti ajaib atau goib ataupun tidak masuk akal. Nah, pada film ini sang sutradara mengangkat konsep supernatural dengan menghadirkan aktivitas-aktivitas para korban sebelumnya yang telah diculik oleh penculik tersebut. So, film ini juga bercerita tentang penculikan yang terjadi di kota Denver di tahun 1978 nih guys. Film ini disutradarai oleh Scott Derrickson atau sutradaranya Doctor Strange. Sang sutradara mengangkat kembali ceritanya Joe Hill dengan judul yang sama. Meskipun film ini tidak diangkat dari true story, tapi Joe Hill menulisnya terinspirasi dari pembunuh series yang heboh di era 70-an tersebut. Waduh. Film ini diperankan oleh Mason Thames sebagai Vinny, Madeleine McGraw sebagai Gwen, Ethan Hawke sebagai penculik, dan masih banyak lagi. Bagi kalian yang belum asing dengan Ethan Hawke, kalian bisa melihatnya di film The Purge loh. Dia juga keren banget tuh main di film The Purge. So, bagi kalian yang kepo dengan film The Purge, kalian bisa langsung saja tonton di channel ini. So, bagaimanakah nasib Vinny sebagai anak yang terculik nih guys? Apakah dia bisa selamat? Jika bisa selamat, bagaimana nih caranya? So, without further ado, let's dive into the story, The Black Phone. Film ini berlatar di kota Denver di tahun 1978. Film dibuka dengan adegan sekelompok anak remaja yang sedang bermain baseball. Sang peran utama yang bernama Vinny dan yang menjadi lawannya adalah Bruce. Nampaknya, Bruce berhasil memenangkan permainan ini. Namun, ketika Bruce sedang OTW balik, dia bertemu dengan mobil van hitam dan... Film pun dimulai dengan berbagai berita yang beredar bahwa sering sekali terjadi penculikan anak. Kemudian, Vinny memiliki adik yang bernama Gwen dan seorang ayah yang bisa dibilang kasar dan tegas. Selain itu, ayahnya juga memiliki aturan untuk sama sekali tidak berisik ketika di dalam rumah. Lalu, Vinny melihat selembaran berita anak hilang lainnya, namun kali ini yang hilang adalah Bruce Yamada, lawan baseballnya yang baru saja menang. Di sisi lain, Robin, salah satu teman Vinny, sedang berkelahi dengan salah satu murid pembuli di sekolah. Bahkan, murid itu pernah membuat hidung Vinny berdarah. Waduh. Namun Vinny tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin melupakannya. Di dalam kelas, Vinny selalu mengagumi teman perempuan kelasnya sembari bermain dengan senter roketnya. Tetapi ketika kelas usai, Vinny selalu saja diikuti oleh para pembuli hingga ia harus mengumpat di WC sekolah. Namun, Robin datang dan menolongnya. Ia bilang kalau suatu hari Vinny harus membela dirinya sendiri. Di sisi lain, Gwen yang sedang ada kelas, tiba-tiba dia dipanggil untuk bertemu dengan dua detektif yang mengurus kasus anak hilang selama ini. Dari kasus-kasus sebelumnya, ditemukan balon berwarna hitam dan hal itu yang mereka ingin tanyakan kepada Gwen. Gwen mendapatkan mimpi Bruce sedang diculik dengan pria bermobil van dan membawa balon hitam juga. Meskipun itu hanyalah mimpi, namun tampak begitu nyata. Kemudian, berhubung malam Sabtu, Gwen selalu menginap di rumah temannya Susie. Sementara, Vinny harus pulang dan menemani ayahnya. Pada keesokan harinya, Vinny terbangun mendengar suara teriakan Gwen yang sedang dihukum oleh ayahnya nih guys. Ayahnya sangat kesal karena para polisi atau detektif mendatanginya di tempat kerja. Dia menghukum Gwen karena masih saja membahas tentang mimpinya yang seakan-akan menjadi kenyataan. Ayahnya juga bilang kalau Gwen tidak sama seperti ibunya dan mimpinya tidaklah nyata. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa ibunya juga dulu memiliki penglihatan mimpi semasa hidupnya. Tapi, pendinginan after konfliknya ini yang unik nih guys. Gwen dan Vinny hanya harus menonton TV. Kemudian, lagi-lagi terjadi penculikan dan kini korbannya adalah Robin.
Vini yang sangat sedih, dia meminta tolong kepada Gwen untuk mencari petunjuknya melalui mimpi. Namun, biasanya Gwen mendapatkan mimpi-mimpi tersebut secara tidak sengaja. Kali ini, dia mencobanya lagi dengan berdoa sebelum tidur. Keesokan harinya, detektif juga bertanya kepadanya apakah dia mendapat mimpi lagi. Namun sayangnya kali ini nihil. Kemudian, setelah mengetahui Robin telah diculik, 3 anak laki-laki sebelumnya langsung kembali membuli Vini. Gwen yang datang menolong, namun sayangnya dia hanya mengalahkan satu pria. Lucunya, kayak ada some rules gitu nih di sini. Yang udah kalah ya nggak usah ikutan berantem lagi, hehe. Tapi tetap ya, di mana-mana tindakan ngebully itu tercela ya guys ya. Di dalam kelas, seperti biasa, Vini kesulitan untuk mencari pasangan. Namun perempuan yang selalu ia kagumi bernama Donna mau menjadi pasangan labnya. Gwen yang mengetahuinya pun langsung mengejek Vini. Hehe. Shut up, you jerk. Berhubung sekarang hari Jumat, Gwen nginap di rumah Susi lagi. Sementara Vini harus pulang sendirian. Tapi apesnya, di jalan pulang, Vini harus bertemu dengan pria pesulap yang membawa mobil van hitam. Would you like to see a magic trick? Dan tak lama kemudian, sayangnya Vini harus terbius dan terculik meskipun ia sempat melawan. Lagi-lagi balon hitam. Dia dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah kedap suara. Penculik itu akan pergi sebentar untuk mengambilkannya soda. Rupanya, Vini sempat melukai tangan penculik itu dengan senter roketnya. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat WC dan sebuah telepon hitam yang terputus. Di sisi lain, sang ayah yang belum bertemu dengan Vini, dia memberitahu Gwen. Tampaknya Gwen sangat terpukul hingga ia terus berdoa demi mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Sementara sang penculik kembali lagi setelah melihat Vini mengangkat telepon hitam tersebut. Penculik itu bilang kalau dia juga pernah mendengar telepon itu berdering dan mendengar seorang yang dulu pernah ada di sana. Namun ketika Vini memperjelasnya, penculik itu malah kembali ke atas. Vini yang sedang pasrah karena berpikir kalau temannya Robin sudah melakukan percobaan kabur dari tempat itu. Secara tiba-tiba ia kembali mendengar telepon hitam itu berdering. Namun ketika diangkat, telepon itu tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, sang penculik datang hanya untuk melihatnya dan bilang kalau jika mau makanan, kau harus menunggu lagi. Lalu, telepon hitam itu kembali berdering dan saat diangkat, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika dia mengangkatnya, ternyata dia mendengar suara Bruce Yamada. Bruce membantunya dengan memberitahu bahwa ada satu lantai yang longgar dan bisa digali. Bruce pernah menggalinya, namun ia tidak sempat untuk sampai ke sisi luarnya. Dan setelah itu, telepon pun kembali mati. Cerita pun flashback ketika Bruce masih kecil hingga remaja. Sedari kecil, dia telah menjadi seseorang keturunan Asia yang tinggal di Amerika. Dan hobinya memang bermain baseball sejak kecil. Hingga suatu ketika ia pun terculik. Kemudian, Gwen masih mencari keberadaan Vini, sementara Vini mulai menggali sesuai dengan sarannya Bruce. Keesokan harinya, sekolah menginformasikan berita kehilangan Vini. Di lain tempat, sang penculik datang dan memberinya sarapan, namun ia kembali ke atas tanpa menutup pintunya kembali. Waduh, ada apa nih guys? Hal itu yang membuat Vini ingin kabur, namun ia malah kembali mendengar telepon hitam yang berdering. Alih-alih telepon dari Bruce, dia malah mendengar suara dari korban lainnya, yang bernama Billy si bocah koran. Dia melarang Vini untuk tidak pergi ke atas, karena sang penculik tersebut sedang menunggunya di atas sana sembari memegang gesper. Jika nekat pergi, maka penculik itu akan mencambuk korbannya sampai tak kenal ampun. Waduh, mengsuram. Rupanya, memang benar penculik itu sedang menunggu Vini. Lalu, dia pun kembali makan dan minum. Dan setelah makan, Vini kembali mendapat telepon dari si bocah koran. Dia bilang kalau dia menyembunyikan kabel di bawah tembok dan menyuruhnya untuk membuka jendela.
Sementara, cerita pun flashback ketika Billy si bocah koran sedang bekerja dan secara tiba-tiba, ia pun juga terculik. Selain itu, Gwen juga mendapat penglihatan tentang penculik tersebut yang sedang memegang balon hitam di depan rumahnya. Waduh, bisa gue bilang penculik ini udah kayak It versi orangnya ya. Kemudian, Vinny mulai mencoba sarannya Billy. Dia menggunakan kabel tersebut untuk meraih jendela. Dia berniat untuk membuka jendela tersebut agar seseorang dapat mendengarnya. Namun sebelum itu berhasil, sayangnya Vinny harus terjatuh karena teralis jendela tersebut patah. Emang sedih ya guys ya. Lalu Gwen yang sedang bertanya kepada ayahnya bagaimana kalau mimpinya dapat membantunya untuk mencari Vinny, namun ayahnya kembali bercerita tentang ibunya yang juga memiliki penglihatan tersebut sampai suatu ketika ibunya harus bunuh diri. Sang ayah tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada putrinya, namun dalam konteks ini mungkin sang ayah harus mulai mempercayainya. Di sisi lain, para detektif mencurigai seseorang yang belum lama tinggal di kota tersebut. Namun sayang dugaannya harus terbantahkan karena dia terlihat juga sedang mencari anak-anak yang hilang. Dia adalah pria yang bernama Max yang sedang menginap di rumah kakaknya. Tapi kok pergantian scene-nya si Vinny ini ada di bawah rumahnya Max ya? Let's find out. Kemudian sang penculik kembali datang untuk mengantarkannya makanan. Dia bertanya siapakah nama Vinny. Vinny pun memberitahukan nama palsunya. Namun sayangnya, penculik itu juga mengetahuinya. Dia hanya ingin mengetesnya. Dia sudah tahu nama Vinny dari koran yang ia dapat. Alhasil, penculik tersebut pun menjadi marah dan kembali menunggunya di atas. Tidak lama kemudian, Vinny melihat korban yang menyuruhnya untuk mengangkat telepon hitam. Dia adalah salah satu korban penculik lainnya yang bernama Griffin. Are you Griffin? Dia bilang kalau Vinny harus ikut bermain The Naughty Boy atau bocah nakal jika ingin mengalahkan penculik. Griffin memberitahunya kalau sang penculik sedang tertidur di kursinya menunggu Vinny bermain. Terdapat sebuah gembok sepeda milik Griffin yang terpasang di pintu keluar. Namun kodenya ia tulis di tembok yaitu 23317. Tapi sayangnya si Griffin ini nggak ingat apakah itu satuan atau puluhan. Vinny pun harus mencobanya dengan sangat hati-hati. Asli, scene ini bikin tegang dah. Ketika 3 kali mencoba, finally Vinny bisa keluar. Namun anjing sang penculik itu menggonggong dan membangunkannya. Mana Vinny segala kekejar lagi dan dia pun harus kembali ke ruangan bawah tanah tersebut. Sedih ya guys ya. Ketika Vinny terbangun, dia kembali mendapatkan panggilan dari korban lainnya yang bernama Vance. You just scare me. Dia dulunya adalah seorang jagoan nomor 1 di sekolahnya. Namun cerita flashbacknya tersebut adalah penglihatan mimpinya Gwen untuk mencari Vinny. Dia menemukan petunjuk rumah dengan nomor 7741. Kemudian, Vance memberitahu Vinny untuk menjebol tembok di atas pipa yang mengarah ke lemari pendingin penculik tersebut. Vance memberitahu itu karena dia sangat kesal dengan penculiknya. Dia menjebolnya namun tidak bisa mendobrak lemari pendinginnya. Ketika Vinny sudah putus asa, dia akhirnya mendapat panggilan telepon hitam dari Robin. Robin menguatkan Vinny bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membela dirinya sendiri. Setidaknya, Vinny dapat membalaskan dendam kematian temannya tersebut. Robin mengajarinya untuk melawannya dengan cara mengisi telepon hitam itu dengan tanah dan melakukannya gerakan yang berulang-ulang seperti angkat telepon, mundur, maju, dan ayun. Hanya itu yang bisa Robin berikan. Kini, semua tergantung pada Vinny. Panggilan Robin tersebut adalah telepon hitam yang terakhir. Vinny harus memanfaatkan semua yang telah diberikan kepadanya. Dan segera dia mulai mempersiapkan semuanya. Di sisi lain, Gwen berhasil menemukan rumah bernomor 7741. Karena melihat para korban yang menghalanginya, dia pun bergegas menelpon detektif. Sementara, sang penculik juga sedang beli kebutuhan. Karena sesuai omongannya Vance bahwa today is the day.
yang berarti akan terjadi pertumpahan darah lagi. Waduh. Max, sang adik penculik, juga tersadar bahwa ada yang aneh dengan ruangan bawah tanah milik kakaknya. Max pun harus terkejut bahwa selama ini benar kakaknya yang menjadi penculik. Oh my dad, call my sister. Oh, listen, don't worry, he's not here. He had to go. We can talk about this. Namun tiba-tiba Max harus terbunuh oleh kakaknya sendiri nih guys. Hal tersebut yang semakin membuat penculik itu yakin bahwa Vinny adalah si naughty boy. Oleh karena itu dia memastikannya bahwa Vinny tidak bisa kabur dari sana dengan mengikat anjingnya di pintu masuk. Perkelahian pun terjadi. Vinny memancing penculik tersebut ke lubang yang telah ia buat sesuai sarannya Bruce. Dig down underneath the foundation. I tried. Kemudian menarik kabel hingga membuat penculik tersebut jatuh ke dalam lubang, and kepelitek dong kakinya sampai patah nginjek tralis yang dimiringin. Alhasil, saran Billy si Paperboy juga berhasil. Tore a long cable loose from down there. I kept it. Kemudian, Vinny menghajar penculik tersebut sesuai dengan ajaran Robin. Di saat penculik tersebut sekarat, dia mendengar semua suara korban sebelumnya. His arm is mint. Lalu, dia memberi makan anjing tersebut dengan daging yang ia temukan di lemari pendingin sesuai dengan sarannya fans. Get the panel off. You're into the freezer. Are you sure? I've never seen it before today. Sementara para detektif dan polisi malah menemukan ruangan bawah tanah yang berisi kuburan para korban anak-anak sebelumnya. Vinny pun berhasil keluar dari rumah tersebut dengan cara membuka gemboknya Griffin. Gokil, bener-bener kepake semua kan sarannya? You'll have to try them all. Finally, Vinny pun selamat dari peristiwa naas tersebut. Kepala polisi dan detektif pun menutup kasus tersebut dengan fakta bahwa si penculik memiliki dua rumah, yaitu satu rumah yang ditinggali Max dan ruangan bawah tanah untuk mengubur korban-korbannya, dan satu rumah lagi untuk menyekap korbannya. Gokil, pantas saja nih Max datang langsung disikat. Selain itu, pas si Griffin bilang kalau di atas ada adiknya yang bernama Max, ya dia ngasih tahu aja lokasi kuburannya, sama kayak si Vance juga lewat mimpinya si Gwen. Film pun diakhiri dengan adegan Vinny yang sudah disegani di kalangan teman-teman sekolahnya. Bukan Vinny yang dulu sering dibully lagi, dia juga sudah pede untuk mendekati Donna dengan meminta memanggilnya Vin saja. Hi, Finny. I'm a fan. Pada akhirnya, Vinny berhasil selamat dengan bantuan 5 korban anak sebelumnya nih guys. Meskipun kita sebagai penonton dibuat penasaran dengan ending konfliknya, bagaimanakah konfliknya akan berakhir, tapi dengan adanya adegan klimaksnya yang berkelahi antara Vinny dengan penculiknya, menurut gue keren banget nih guys. Secara, Vinny menerapkan semua informasi yang diberitahu oleh 5 korban sebelumnya. Selain itu, terdapat juga adegan twist yang diberikan oleh Gwen nih guys, di saat Gwen menemukan rumah yang satunya. Rumahnya itu bukan terdapat Vinny, melainkan kuburan para mayat sebelumnya. Waduh, di film ini juga diperlihatkan konsep bertahan hidup hingga akhir nih. Padahal, banyak aja gitu film yang branding dengan ditolongin polisi, tapi Vinny di sini berhasil bertahan hidup hingga sendiri. Gokil sih. Alhasil, Vinny pun berhasil membuat jati diri yang kuat nih guys. Hingga di sekolahnya tidak ada yang berani membulinya lagi seperti dahulu. Waduh. Amanat yang dapat diambil dari film ini ialah 1. Jangan demen banget ngebully orang. 2. Selalu waspada dengan orang asing. Dan yang terpenting lagi ialah yang ketiga. Kalian suatu saat harus membela diri kalian masing-masing sesuai dengan perkataan Robin kepada Vinny. So, bagaimanakah menurut kalian? Bagian mana yang menurut kalian seru? Beritahu gue di kolom komentar. Kalau menurut gue sih di saat Vin bilang ke Donna nih guys, call me Vin. Menurut gue itu udah keren banget. Si Vinny kayak udah punya jati diri yang kuat aja dan pede gitu. Beda aja dari yang sebelumnya. And do not forget to like and subscribe this channel if you want to see another content from this channel. So, nama gue Ali, salam pecinta film.